Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Lela Ayurinanti dari SD Negeri Banuan. Saya Sarji dari SDN 1 Kalibang. Saya Salman Al-Farisi dari SDN 3 Sendang Mulyo. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faris. Waalaikumsalam Pak Sarji. Selamat pagi, Pak Faris. Selamat pagi juga Pak Sarji. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Faris? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah ya, Pak. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sarji berperan sebagai pengamat, Pak Faris sebagai coach, dan nanti Bu Lela sebagai teacher. Pada proses teacher hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin, Pak, yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Kemudian tahapan tirta meliputi apa saja, Pak Faris? Kira-kira masih ingat gak? Kalau tahapan tirta yang pertama yaitu tujuan dan yang kedua yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang tanya adalah tanggung jawab. Betul, Pak Faris. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti, Pak. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan, Pak Faris, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Sarji, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi alur dan kriteria sesuai dengan rubrik penilaian. Terima kasih Pak Faris. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya inginkan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Faris? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang ingin dikembangkan ya, Pak? Iya. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Faris? Kompetensi yang spesifik adalah yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Faris ya? Iya. Menurut Pak Faris, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Faris inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach tersebut. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach tersebut ya Pak? Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Faris dan Bu Lela untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Sarji atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris. Oh ya, kemarin ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan Bu Lela.
Oh iya Pak, sebelumnya memang saya itu ingin berdiskusi dengan Pak Faris mengenai permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini dengan saya. Baik Bu, terima kasih sudah ingin atau mau berbagi cerita dengan permasalahan yang terjadi. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Bu Lela? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya meminta Bapak itu sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih. Semoga saja saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba Bu Lela ceritakan kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang dihadapi. Iya Pak, saya tuh merasa selama ini sebenarnya itu saya agak kecewa nih Pak. Apa yang membuat Bu Lela kecewa? Ya, jadi tuh gini Pak. Kemarin kan saya melakukan asesmen formatif nih. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, ternyata saya itu menemukan banyak siswa yang nilainya ternyata masih sangat rendah. Kok seperti itu? Saya itu agak sedikit kecewa Pak. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar ya kira-kira? Oh, itu yang membuat Bu Lela kecewa. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi dari hasil diskusinya, dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat memberikan tes formatifnya itu, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah. Kalau begitu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Setelah asesmen biasanya itu saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian mana nih yang belum mereka pahami. Lalu nanti saya menjelaskannya kembali. Oke. Terus bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan? Beberapa siswa itu mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa siswa itu masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi. Namun kendalanya adalah dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan materi tersebut? Kalau menurut saya kemungkinan itu karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materinya. Materinya sama sebelumnya dan gaya belajar murid Pak. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep? Saya melihat dari hasil jawabannya yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasarnya, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep itu menjadi kurang tepat. Seperti itu. Apakah ada faktor gaya belajar? Saya melihatnya itu kecenderungan siswa yang nilainya rendah itu suka menggambar atau bagan seperti itu yang mirip seperti mind mapping. Oke, baik Bu Lela. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan yang tersemat di pikiran Ibu untuk membantu siswa tersebut mengatasi masalah tersebut? Ya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Ya benar Bu, benar. Saya sepakat karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu
siswa meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain. Iya, maksud saya juga seperti itu, Pak. Apakah Bu Lela juga punya gambaran solusi lain? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping supaya siswa nanti dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu maksud saya, Bu. Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Iya, Pak, nanti saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya. Sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Nanti saya langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya, Pak. Pertemuan berikutnya berarti tanggal Minggu 2 hari lagi. tanggal 16 ya? Ya, tanggal 16. Oke. Kira-kira Ibu akan mempersiapkan apa untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid saya, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping. Apakah ada pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Ya, tentu saya akan berkolaborasi dengan murid saya yang memiliki kemampuan lebih agar bisa menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Baiklah Bu Lela, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa itu dapat mengoptimalkan potensinya dan dapat mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke, Pak, kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu, sukses selalu untuk Ibu. Amin. Saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faris selaku coach dan Bu Lela selaku coach. Luar biasa sekali percakapan hari ini berdasarkan pengamatan saya, Pak. Tadi Pak Faris sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat jelas, Pak. Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Pak Faris tadi. Kemudian rencana aksi dan ide-ide baru yang sudah muncul dari pernyataan Pak Faris yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Faris. Bagaimana perasaan Pak Faris setelah melakukan percakapan coaching tadi? Perasaan saya sangat senang sekali, Pak. Ternyata di coaching tadi Bu Lela menceritakan segala permasalahannya dan akhirnya juga menemukan solusinya atas inisiatifnya sendiri. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak Faris? Apakah sudah terlaksana? Sudah terlaksana, Pak. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi sama Bu Lela sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya dan menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Baik, Pak Faris. Tadi di awal percakapan, Pak Faris ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot.
dan itu sudah bisa Pak Faris lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Faris kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Faris. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Faris kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Faris dan Bu Lela, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.